Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Prati Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang inferensi. Dari uraian di atas terbentuk 4 himpunan fungsi, yaitu himpunan turun, himpunan naik, himpunan sedikit, dan himpunan banyak. Produksi berkurang, produksi bertambah. Diperoleh 4 aturan fungsi sebagai berikut, yaitu diantaranya ada R1 yang berisi tentang jika permintaan turun dan permintaan banyak, maka produksi barang berkurang. Lalu ada R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Lalu ada R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rule pertama, yaitu rule 1, R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang itu berkurang. Lalu di sini ada alpha 1, yaitu new permintaan turun, X adalah X, dan N persediaan banyak, yaitu Y. Nilainya adalah minimal new permintaan turun adalah yang dalam perhitungan sebelumnya itu adalah 3.200, dan persediaan banyak di dalam perhitungan sebelumnya adalah 140. Yang bernilai dalam perhitungan sebelumnya juga 320 itu bernilai 3.200 itu bernilai 0,2142, dan nilai persediaan banyak yang 140 ini itu dalam perhitungan sebelumnya itu adalah 0,2666. Lalu kita mengambil nilai minimal dari dua angka ini, yaitu 0,2142. Lalu selanjutnya, menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang berkurang pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu Zmax kurang Z1 per Zmax dikurang Zmin sama dengan alpha 1. Z1 sama dengan Zmax dikurang alpha 1 dalam kurung Zmax dikurang Zmin. Masuk ke dalam perhitungannya, yaitu Z1 sama dengan 5.000 dikurang 0,2142 dalam kurung 5.000 dikurang 1.000. Lalu hasilnya Z1 sama dengan 5.000 dikurang 856. Lalu Z1 sama dengan 4.143. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rule kedua, yaitu R2. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Jadi di sini hanya menjelaskan tentang permintaan turun dan permintaan sedikit. Lalu ini alpha 2 sama seperti ini rule kedua. Ini ada new permintaan turun, yaitu X, N persediaan sedikit, yaitu Y, min N permintaan turun, yaitu 3.200, persediaan sedikit 140. Lalu min 0,2142 ini diambil dari perhitungan permintaan turun yang yaitu 3.200. Lalu di sini ada 0,7333 itu diambil dari persediaan sedikit, yaitu 140. Lalu diambil nilai minimal dari antara dua nilai ini, yaitu nilai, jadi diambil nilai minimal nilai terkecil dari dua hasil ini, yaitu 0,2142. Lalu menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang berkurang pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu Z2 sama seperti ini rule kedua, perhitungan kedua, yaitu 5.000 dikurang 0,2142 dalam kurung 5.000 dikurang 1.000. Z2 sama dengan 5.000 dikurang 856, yaitu mendapatkan hasil Z2 4.143. Selanjutnya adalah rule 3, yaitu R3. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah, yaitu seperti rule 3. Di sini ada alpha 3. New permintaan naik itu adalah X, N persediaan banyak adalah Y, min new permintaan naik itu nilainya adalah 3.200, persediaan banyak yaitu nilainya adalah 140, min nilai dari persediaan naik 3.200 itu adalah 0,7857, dan persediaan banyak nilainya itu ada min nilai adalah 0,2666. Yang diambil dari nilai minimal dari dua hasil ini adalah 0,2066. Yaitu selanjutnya, menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang bertambah dan persediaan di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu Z3 dikurang Zmin sama dengan per Zmax dikurang Zmin sama dengan alpha 3
Z3 sama dengan alpha 3 dalam kurung Z min, Z max dikurang Z min ditambah Z min, yaitu ini adalah perhitungannya. Z3 sama dengan 0,2666 dalam kurung 5000 dikurang 1000 ditambah 1000. Lalu hasilnya adalah Z3 sama dengan Z3 sama dengan 1055,4 ditambah 1000. Lalu Z3 sama dengan hasilnya adalah 2066,4. Selanjutnya yang terakhir adalah R4. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Seperti ini adalah alpha 4. New permintaan naik itu adalah X dan persediaan banyak itu adalah Y. Min, new permintaan naik itu nilainya adalah 3200, persediaan sedikit itu nilainya adalah 140. Min, nilai dari 3200 ini adalah 0,7857 dan min dari persediaan sedikit 140 ini adalah 0,7333 dan hasilnya dan diambil dari nilai minimal dari dua hasil ini adalah 0,7333. Lalu selanjutnya, menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang bertambah pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Di sini adalah Z4 itu dikurang Z min per Z max dikurang Z min menghasilkan alpha 4. Z4 sama dengan alpha 4 dalam kurung Z min dikurang Z min ditambah Z min. Lalu kita masuk ke dalam perhitungannya. Di sini adalah Z4 sama dengan 0,7033 dalam kurung 5000 dikurang 1000 ditambah 1000. Lalu Z4 hasilnya adalah 2932,2 ditambah 1000. Lalu hasil akhirnya adalah 3933,2. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Dian Pratiwi. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai defusifikasi. Pada metode Tsukamoto, untuk menentukan output Krips digunakan defusifikasi rata-rata terpusat, yaitu, nah di sini ada Z. Jadi tadi perhitungan dari rule itu kita masukkan ke sini. Di sini ada alpha 1 dikali Z1 ditambah alpha 2 dikali Z2 ditambah alpha 3 dikali Z3 ditambah alpha 4 dikali Z4 per alpha 1 ditambah alpha 2 ditambah alpha 3 ditambah alpha 4. Hasilnya alpha 1 0,2142 dikali 4142 dikali 0,2142 dikali 4143 ditambah 0,2666 dikali 2066,4 ditambah 0,7333 dikali 3933,2. Hasilnya 887,2164 ditambah 887,4306 ditambah 550,9224 ditambah 2884,2156 per hasil dari ini tadi. Jadi per 1,4283. Hasilnya 5.209,7.648 per 1000 dari ini 1,483 nya 3.647,5.284. Jadi kesimpulan dari perhitungan manual menentukan jumlah produksi kaleng dengan metode Fuji Tsukamoto yaitu di sini menghasilkan jumlah barang yang diproduksi menurut metode Tsukamoto ini adalah 3.647,5.284. Sekian dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.